Alat yang pertama adalah beker gelas atau gelas kimia. Terbuat dari gelas, terdapat beberapa ukuran yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Beker gelas tidak digunakan sebagai alat ukur. Beker gelas digunakan untuk melarutkan bahan kimia, wadah penyimpanan larutan, dan wadah untuk memanaskan larutan. Alat yang kedua adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran mulai dari 25 ml sampai dengan 5000 ml. Fungsi Erlenmeyer adalah sebagai wadah atau tempat titrat saat proses titrasi. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari gelas, sedangkan rak tabung reaksi terbuat dari kayu. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih. Bisa juga dibantu dengan penjepit untuk memanaskan larutan yang direaksikan. Penjepit. Penjepit terbuat dari kayu, digunakan saat pemanasan tabung reaksi. Gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari gelas. Terdapat beberapa skala pengukuran mulai dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, sampai dengan 1000 ml. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Pipet ukur. Pipet ukur terbuat dari gelas. Terdapat beberapa skala pengukuran mulai dari 5 ml, 10 ml, dan 25 ml. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan jumlah tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi. Pipet volume atau sering disebut sebagai pipet gondok karena menggelembung pada bagian tengahnya. Pipet volume terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran mulai dari 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Pipet volume digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi. Rubber bulb atau pipet filler terbuat dari karet dan berfungsi untuk alat bantu dalam menghisap larutan. Penggunaannya dikombinasikan dengan pipet volume atau pipet ukur. Pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari gelas dan berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah kecil. Labu volumetrik. Labu volumetrik terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran mulai dari 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, sampai dengan 2000 ml. Labu volumetrik digunakan untuk membuat larutan dan mengencerkan larutan dengan volume tertentu. Labu volumetrik tidak boleh digunakan untuk larutan yang panas karena dapat memuai. Dan juga labu volumetrik ini tidak dapat digunakan sebagai alat ukur. Termometer. Termometer terbuat dari gelas. Ada termometer alkohol dan air raksa sebagai media pengukur. Termometer alkohol lebih sering digunakan karena isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cepat. Termometer digunakan untuk mengukur suhu larutan. Batang pengaduk. Batang pengaduk terbuat dari gelas digunakan untuk membantu dalam pencampuran larutan dan dapat pula membantu dekantasi larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Spatula. Spatula terbuat dari logam stainless steel, digunakan sebagai sendok kecil untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan atau kristal. Bunsen atau pemanas spiritus. Bunsen terbuat dari gelas,
dan diisikan spiritus di dalamnya, berguna untuk alat pemanas. Kaki 3 dan kasa asbes. Kaki 3 terbuat dari besi dengan bentuk menyerupai meja dengan 3 kaki. Alat ini merupakan pasangan dari bunsen ketika digunakan untuk memanaskan cairan. Kasa asbes terbuat dari kawat atau tembaga atau seng berlapis asbes. Kasa asbes digunakan sebagai alas gelas yang diletakkan pada kaki 3 dan juga berfungsi dalam pemerataan panas. Cawan porselen atau cawan penguap. Cawan porselen terbuat dari porselen dan digunakan untuk tempat atau wadah penguapan suatu zat. Kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari gelas dan digunakan sebagai wadah atau tempat menimbang bahan yang berbentuk padatan atau pasta dan juga digunakan sebagai penutup wadah saat penguapan atau mengeringkan padatan dalam desikator. Mortir dan stemper atau alu. Mortir dan stemper terbuat dari keramik dengan ukuran tertentu, digunakan untuk menghaluskan bahan kimia. Buret. Buret terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran mulai dari 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Buret digunakan untuk titrasi, di mana terdapat keran pada ujung buret yang berfungsi untuk menghentikan titrasi. Statif dan klem. Statif dan klem terbuat dari besi atau baja. Statif berfungsi sebagai penyokong, sedangkan klem berfungsi sebagai penjepit. Statif dan klem contohnya digunakan untuk menjepit dan menyokong buret saat proses titrasi. Corong. Corong terbuat dari gelas, ada beberapa ukuran mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Corong digunakan untuk alat bantu dalam memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, khususnya yang bermulut kecil, dan juga bisa digunakan untuk menaruh kertas saring dalam proses penyaringan. Plat tetes. Plat tetes terbuat dari keramik putih dan digunakan untuk melihat hasil endapan atau warna dari suatu hasil reaksi.